Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema perhatikan baik-baik. 3 hal yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin mantan menyesal. Ya. Jadi jangan sampai kemudian mantan mengkhianati kita dan mantan merasa bahwa itu adalah pilihan yang benar. Mantan merasa beruntung sudah mengkhianati kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, mantan akan merasa menyesal ketika setelah perpisahan itu terjadi dan dia melihat bahwa transformasi hidup kita menjadi lebih baik daripada saat masih bersama dia. Dalam semua hal, ya. Dia melihat bahwa sekarang kita terlihat jauh lebih keren daripada saat masih bersama dia. Dia melihat bahwa kita sekarang jauh lebih bermanfaat daripada saat masih bersama dia, dan seterusnya. Ya. Sementara pada sisi yang lain, mantan terpuruk. Hidupnya menjadi tidak bermanfaat. Dia terjebak bersama orang ketiga. Yang ada dalam hidupnya adalah pertengkaran dan seterusnya. Orang kalau bertengkar terus setiap hari, maka dia tidak akan sempat berpikir kreatif untuk menjadikan skillnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Capek itu, bertengkar setiap hari. Ya, yang ada justru membuat dia menjadi mundur semuanya. Karirnya yang cemerlang saat masih bersama kita sekarang berantakan. Ya, ilmunya yang sebenarnya sangat bermanfaat tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena bagaimana dia bisa berpikir agar ilmunya ini juga bisa memberikan manfaat yang luas jika setiap saat yang ada di dalam hidupnya adalah pertengkaran, perdebatan dengan orang ketiga. Perpisahan itu memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Ada waktunya di mana manusia memiliki seseorang di sisinya, tapi mungkin memang saat ini adalah waktunya di mana kita harus sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah belajar menikmati kesendirian dan kemudian memanfaatkan segala yang ada pada diri kita agar hidup kita ini menjadi hidup yang manfaat. Ya. Yang kedua, mantan akan menyesal ketika perpisahan itu terjadi dan dia melihat seiring semakin meluasnya manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, seiring semakin kerennya kita, maka berdatanganlah orang-orang baru di dalam kehidupan kita yang jauh lebih keren daripada mantan, yang menginginkan untuk bisa menjadi pendamping hidup kita. Orang-orang yang mengagumi kita dan orang-orang yang ketika menjadi pendamping hidup kita kelak akan menjadi seseorang yang setia dan mencintai. Ya. Kita punya pasangan seperti mantan, tidak pernah tulus mencintai kita. Dan dia tidak pernah setia. Mungkin pengkhianatannya dengan orang ketiga itu sudah yang kesekian kalinya. Ya. Perpisahan dengan orang yang kita cintai
mungkin membuat kita tidak bahagia, tetapi kadangkala atau bahkan seringkali perpisahan itu justru untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar lagi. Ya, dan kita merasakan manfaatnya. Setelah berpisah dengan mantan, hidup kita tenang sekarang. Kita bisa menata hidup kita sambil menyeleksi calon-calon terbaik untuk menjadi pendamping hidup kita. Ketika calon-calon yang berdatangan itu kualitasnya di bawah mantan, memang kita susah untuk move on. Tetapi ketika calon-calon yang berdatangan jauh lebih keren daripada mantan, penampilannya jauh lebih cakep daripada mantan, kebaikan hatinya jelas jauh lebih baik daripada mantan, dan seterusnya, maka tidak akan membutuhkan waktu lama bagi kita untuk melupakannya. Apa yang terjadi pada mantan? Gigit jari. Ketika melihat sekarang ada begitu banyak orang yang jauh lebih keren daripada dia dan mencintai kita. Tugas kita apa? Istikharah, memilih salah satu yang terbaik di antara mereka sebagai pendamping hidup kita. Ya, apa hikmah yang bisa kita petik? Ternyata di balik perpisahan itu ada kebaikan yang menunggu kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu amat membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Ya, nah itu yang kedua. Dan yang ketiga nih, mantan akan menyesal. Ketika sekarang apa yang dia cari pada diri orang ketiga tidak pernah dia temukan, dan semua itu sekarang ada pada diri kita. Mantan mengkhianati kita karena kita saat itu belum kaya. Maka dia mencari jalan pintasnya. Untuk kaya, dia memilih bersama orang ketiga. Ternyata bersama orang ketiga bukannya menjadi kaya, tetapi justru membuat perekonomian mantan menjadi tambah susah. Ya, maka kita diajarkan wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya. Dan sekarang ketika mantan melihat segala yang ada pada diri kita, hasil jerih payah dan perjuangan kita, apa yang terjadi? Penyesalan tanpa batas. Maka ketika kita ingin melihat mantan menyesali pengkhianatan yang pernah dia lakukan, perhatikan 3 hal ini baik-baik. Jangan sampai perpisahan itu membuat kita menjadi tambah terpuruk, karena keterpurukan kita itu justru akan membuat mantan merasa beruntung berpisah dengan kita. Sebaliknya, setelah perpisahan itu terjadi, kesuksesan mendatangi hidup kita, maka disitulah titik baliknya. Mantan akan menyesali pengkhianatannya dan akan meratapi pengkhianatannya itu seumur hidupnya. Karena itu, ketika perpisahan itu terjadi, mungkin sedih 1-2 bulan, itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi segeralah bangkit jika kita ingin melihat mantan menyesal. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.